Syukur kepada Tuhan Yesus, di kesempatan ini kembali lagi kita akan membahas satu materi, yaitu tentang teknik-teknik layanan bimbingan konseling. Teknik dalam bimbingan konseling individual ada 3 tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tahap awal, di mana dalam tahap ini kita atau konselor akan melakukan identifikasi masalah. Nah, untuk kondisi ini di tahap pertama yang perlu diperhatikan adalah perhatian, ya. Perhatian terhadap klien atau konsili, kemudian mendengarkan ketiga empati, keempat refleksi, kelima eksplorasi, keenam bertanya, ketujuh paparasing, ke 8 mendorong. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan di tahap awal. Nah, selanjutnya tahap kedua adalah tahap pertengahan atau tahap kerja. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu menyimpulkan sementara, memimpin, memfokuskan, konfrontasi, mengarahkan, ataupun kadang dalam proses diam, dalam arti mendengarkan, dan mengambil inisiatif, selanjutnya menafsir, kemudian memberi informasi, dan yang terakhir memberi nasihat. Ini hal-hal yang penting dalam tahapan pertengahan, ya. Jadi dimulai dengan menyimpulkan sementara, memimpin, memfokuskan, konfrontasi, mengarahkan. Ada kalanya dalam kondisi kita harus diam, kemudian mengambil inisiatif, menafsir, memberi informasi, dan memberi nasihat. Nah, kita lanjut di tahap akhir. Apa yang dilakukan di tahap akhir? Yaitu menyimpulkan, merencanakan, menilai, dan selanjutnya mengakhiri konseling. Nah, tentunya dari tahapan yang kita ketahui ini, maka akan dilakukan satu proses yang selanjutnya kita kenal dengan istilah konsultasi. Sehingga dapat dirumuskan bahwa konsultasi adalah suatu proses menyediakan bantuan teknis untuk guru, untuk orang tua, dan konselor dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas siswa atau orang individu yang dididik. Tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada siswa atau individu yang dididik, tapi secara tidak langsung melayani orang tersebut melalui bantuan yang diberikan kepada orang lain. Bisa juga dilakukan bimbingan secara berkelompok. Nah, bimbingan berkelompok artinya yang dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah dan kesulitan bagi individu yang dididik, ya, individu yang dididik. Nah,
Yang kedua, dalam bimbingan kelompok, kegiatannya berisikan tentang penyampaian informasi yang berkenan dengan masalah pendidikan, karir, atau pribadi sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Ketiga, penataannya dalam bimbingan kelompok itu berbentuk kelas. Berbentuk kelas atau dalam kumpulan sekelompok orang yang dapat beranggotakan 20 sampai 30 orang. Yang keempat, kegiatan dalam bimbingan kelompok itu biasanya menggunakan alat pelajaran seperti cerita yang tidak tamat atau film, atau bisa juga mendatangkan ahli tertentu untuk memberikan ceramah atau sosialisasi yang sifatnya informatif. Kelima, dalam bimbingan kelompok itu menggunakan prinsip dan proses dinamika kelompok seperti sosiodrama, diskusi panel, dan sebagainya. Selanjutnya dikenal juga dengan konseling kelompok. Konseling kelompok ini ada beberapa hal, 5 hal juga yang harus diperhatikan, yaitu dalam proses ini merupakan upaya bantuan kepada individu dalam rangka memberikan kemudahan dan perkembangan dan pertumbuhannya. Kedua, sifatnya preventif dan terapeutik atau penyembuhan. Ketiga, proses antar pribadi yang dinamis yang berpusat pada pemikiran untuk perilaku sadar dan melibatkan fungsi-fungsi terapi. Sifatnya permisif, saling mempercayai, pengertian, menerima, dan mendukung. Keempat, fungsi-fungsi terapi yang diciptakan dan dikembangkan fungsi terapi dalam suatu kelompok kecil, berbeda dengan bimbingan kelompok, ya. Ini bedanya. Nah, yang terakhir, klien atau individu yang dididik itu memiliki berbagai kepedulian dan persoalan yang tidak memerlukan perubahan kepribadian dalam penanganannya. Dengan demikian, kita harus memahami prosedur, ya, dalam rangka mengadakan bimbingan konseling. Pada prinsipnya, dalam tekniknya, kita harus memahami tentang prosedurnya. Yang pertama, tahap pembentukan. Temanya pengenalan. Dalam tahap pembentukan, temanya pengenalan itu pelibatan dan pemasukan diri. Jadi di tahap ini kita harus memahami teknik dalam melibatkan satu pribadi, kemudian bagaimana kita bisa juga memahami atau bisa mengenali orang lain dengan proses yang dikatakan pendekatan yang lebih memadai, ya. Yang kedua, bahwa tahap peralihan itu merupakan jembatan pada tahap peralihan antara tahap pembentukan dan tahap selanjutnya, ya, tahap yang ketiga. Jadi dalam tahap peralihan ini merupakan jembatan antara tahap pembentukan dan tahap selanjutnya, ya, tahap yang akan dilalui selanjutnya. Nah, yang ketiga itu tahap kegiatan. Temanya kegiatan
kegiatan dalam pencapaian tujuan, ya. Ini tahap yang penting. Tetapi dalam tahap ini juga untuk sampai ke tahap 3 ini harus melalui tahap pembentukan, tahap peralihan. Nah, yang keempat adalah tahap pengakhiran, di mana temanya penilaian, ya, penilaian atau perkembangan yang terjadi, dan ini merupakan tahap akhir, ya. Penilaian, kemudian selanjutnya bagaimana kita bisa menemui tindak lanjutnya untuk bisa menyelesaikan satu proses bimbingan konseling. Dalam mempelajari teknik-teknik bimbingan konseling juga ada bentuk lainnya, yaitu istilahnya pengajaran remedial. Nah, dalam teknik ini yang kita perhatikan yaitu di mana adanya upaya dari guru atau konselor atau pembimbing yang menciptakan suatu situasi yang memungkinkan satu individu, ya, atau kelompok siswa tertentu lebih mampu mengembangkan dirinya secara optimal, mungkin sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan. Yang kedua, proses interaksi yang berencana, terorganisasi, terarah, terkoordinasi, terkontrol, dan lebih memperhatikan taraf kesesuaiannya terhadap keragaman kondisi objektif individu dan kelompok yang bersangkutan serta daya dukung, sarana, dan lingkungannya. Nah, yang ketiga, dalam bentuk teknik pengajaran remedial, yang ketiga adalah merupakan salah satu tahap kegiatan utama dalam keseluruhan kerangka pola layanan bimbingan belajar, serta merupakan rangkaian kegiatan lanjutan dari usaha diagnostik kesulitan belajar mengajar. Kalau kita mau lebih memahami tentang strategi dan tekniknya dalam proses bimbingan konseling, maka ada beberapa hal yang menjadi inti pelaksanaan atau bentuk dari strategi maupun teknik bimbingan konseling. Yang pertama, bersifat kuratif. Jika dilakukan setelah program pembelajaran utama selesai diselenggarakan, jadi sifatnya kuratif. Nah, yang kedua, preventif. Itu ditujukan kepada siswa tertentu yang diperkirakan sedang mengalami hambatan terhadap mempelajari atau memahami sesuatu hal yang dia tekuni, yang dia pelajari. Yang ketiga, pengembangan. Ini merupakan tindak lanjut dari upaya diagnostik yang dilakukan guru selama proses belajar mengajar. Kita dapat memahami tentang intensitas bantuan menurut urutan gangguan. Ini dijabarkan oleh Mortensen dalam buku Jawad Dahlan tahun 1985. Ada 4 tahap yang merupakan bentuk intensitas bantuan, ya, menurut urutan gangguan. Tahap 1,
di mana kontak dengan orang tertentu pada tahap pemberian informasi ini dituntut keterampilan minimal tekniknya, yaitu menjangkau tentang wawancara, penasehatan, penyuluhan, dan psikoterapi. Jadi 4 bentuk teknik ini ada di tahap awal. Kalau kita naik lagi ke tahap 2, yaitu memberi dan menerima informasi intensitas bantuan menurut urutan gangguan, ini dimasukkan sedikit penafsiran yang dapat digunakan oleh guru atau pembimbing terhadap orang yang dibimbing, juga pembimbing kepada orang tua atau orang individu lain yang ada di sekeliling kehidupan individu yang dididik, ya. Ini dituntut keterampilan yang memadai. Dan di sini teknik yang digunakan sifatnya penasehatan, penyuluhan, dan psikoterapi. Naik lagi di tahap 3, maka tahap ini melibatkan pembuatan pilihan dan juga rencana pengubahan tentang masalah yang dituntut, di mana dituntut satu keterampilan yang cukup memadai. Sebab di tahapan ini yang dibutuhkan adalah hanya teknik penyuluhan dan psikoterapi. Nah, kalau kita jejaki sampai di tahap yang akhir, maka akan memberi bantuan dalam memecahkan masalah dalam suasana klinis. Nah, ini dituntut latihan yang intensif dan juga terawasi serta diakui oleh asosiasi profesi. Jadi biasanya tahap akhir ini dilakukan oleh seorang ahli tertentu dalam memberikan bimbingan, ya. Di sini pun di tahap akhir ini peran konselor terlihat sangat dominan. Ini materi kita hari ini, kiranya dapat dipahami bagi kita semua dan kita dapat mengerti, kemudian mengambil banyak sifat positif untuk kemudian menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.